Halo, aduh Bu Yanti lepas masker dulu ya. Hmm. Oke, anak-anak, kita akan mulai pelajaran PPKN lagi. Nah, kita melanjutkan tema yang kemarin, pelajaran yang kemarin masih di tema 1, namun kita beranjak ke pembelajaran yang kedua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Pancasila, sila keempat, dan sila kelima. Ini juga gampang ya, yang penting adalah kamu memperhatikan, oke? Nah, yang pertama adalah sila keempat. Bunyinya bagaimana? Sudah bisa semua kan ya? Harus dong ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini harus hafal semua. Dan lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Betul sekali, dengan latar belakang merah. Warna kepala bantengnya hitam, tapi ada juga warna putih. Ya, banteng itu, anak-anak, banteng itu kan mempunyai jiwa yang kuat ya. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, diharapkan kalau kita berpedoman pada Pancasila, ini kita akan menjadi bangsa yang kuat. Yang kalau banteng itu kan sebetulnya banteng itu tidak fanatik dengan warna merah, itu tidak, cuman dia fokus pada satu warna, dan warna itu bergerak gitu. Jadi kayak kalau dulu kalau kamu lihat Matador itu ya, itu kan ada banteng diem, terus ada yang menggerak-gerakkan kain warna merah ya kan. Nah, itu kan terus bantengnya ngeruduk gitu kan. Nah, itu bukan dia peka terhadap warna merah, tetapi dia peka terhadap satu warna yang bergerak-gerak. Jadi dia fokus gitu. Begitu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini musyawarah untuk mufakat. Hanya itu saja nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa? Musyawarah untuk mufakat. Nah, anak-anak, kalau kita ada suatu masalah, cara menyelesaikan masalah adalah dengan musyawarah. Semua orang juga tahu ya kan. Nah, ketika musyawarah itu tidak mencapai mufakat, mufakat itu apa sih? Mufakat itu ya kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama. Kalau tidak mencapai kesepakatan bersama bagaimana? Karena terjadi perdebatan sana sini, maka dilakukan voting atau pemungutan suara. Nah, voting itu bisa pakai kertas, bisa langsung ngacung, bisa pakai Google Form, bisa ya. Nah, berbagai macam cara untuk melakukan voting ya, atau pemungutan suara, atau pengambilan suara terbanyak, itu namanya voting. Oke, anak-anak, musyawarah untuk mufakat. Nah, tujuan musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Kalau tadi Bu Yanti sampaikan tidak tercapai mufakat, tujuannya itu tidak tercapai, ya maka ini dilakukan voting gitu. Kalau ada yang tidak terima dengan keputusan musyawarah bagaimana? Ya harus terima. Lah wong sudah menjadi keputusan kok, harus menerima dengan lapang dada meskipun tidak setuju dengan keputusan musyawarah. Tapi kalau sudah pemimpin musyawarahnya itu sudah memutuskan, ya sebagai anggota musyawarah kita harus menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada ya, dan harus melaksanakan keputusan musyawarah itu dengan bertanggung jawab ya, harus dengan bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan serius. Nah, ini pengamalan Pancasila sila keempat ini kalau di lingkungan rumah. Ini yang pertama adalah bermusyawarah dengan keluarga tentang ekonomi keluarga. Misalnya ada uang 100.000, uangnya mau diapakan? Apakah buat belanja sayur, ataukah buat belanja telur semua, ataukah dibagi telur sama sayur? Itu contoh ya. Nah, bermusyawarah pembagian tugas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya pada hari Minggu
ibumu bagi tugas. Anak pertama nyapu lantai, anak kedua ngepel, anak ketiga nyuci piring gitu ya. Bukan anak ketiga malah tugasnya makan, tidak, tapi semua harus bekerja. Kalau satu bekerja, semua harus bekerja supaya tidak terjadi kecemburuan ya, meri gitu. Nah, berikutnya adalah melakukan musyawarah jika terdapat musibah atau masalah. Nah, dalam suatu keluarga jika terjadi masalah ya sebaiknya musyawarah. Pemimpin musyawarah biasanya ini kepala keluarga. Siapa? Bapak, ya ayah, papa, dedi. Nah, itu adalah pemimpin musyawarah dalam keluarga. Apakah tidak boleh pemimpin musyawarah dalam keluarga itu ibu? Boleh, silahkan boleh. Apakah tidak boleh pemimpin musyawarah itu anak? Boleh. Tetapi biasanya yang memimpin musyawarah itu orang tua ya. Anak itu sebagai anggota musyawarah. Nah, ini pengamalan Pancasila sila keempat di sekolah. Contohnya adalah menyadari kesamaan hak dan kewajiban di sekolah. Tahu hak dan kewajibannya. Oh, hakku itu mendapat pengajaran. Aku harus, kewajibannya apa? Ya harus rajin belajar. Oh, hakku kalau di sekolah itu aku mendapat nilai. Kewajibanku apa? Ya harus belajar semaksimal mungkin supaya nilaiku baik. Oke, kalau hak tidak disertai dengan kewajiban, ya haknya tidak maksimal. Belum tentu juga dia mendapat hak. Contoh, Andi adalah seorang siswa. Nah, Andi ini pengen haknya mendapat nilai. Ngomong sama bu gurunya, bu guru, saya kan mempunyai hak di sekolah ini, hak saya adalah mendapat nilai. Terus bu guru bilang, nah kalau kamu pengen mendapat hakmu, mana kewajibanmu? Kewajibanmu kan harus mengerjakan soal 1 sampai 10. Tetapi Andi tidak mengerjakan kewajibannya. Nah, apakah Andi mendapat haknya? Tentu saja tidak, ya kan? Nah, lain cerita kalau Andi mengerjakan tugasnya dari soal 1 sampai 10, dia hanya mengerjakan 5 soal. Apakah dia mendapat haknya? Iya, dia mendapat haknya. Tetapi hak yang dia dapat tidak sesuai yang ia harapkan. Dia pengennya haknya itu mendapat nilai 100. Tetapi kok cuma dapat nilai 50? Ya karena dia tidak mengerjakan 10 soal, dia hanya mengerjakan 5 soal. Itu pun kalau benar semua ya dapat 50 itu. Nah, jadi gitu ya. Kalau kita mau mendapatkan hak kita ya harus melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, kemudian melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan di sekolah. Nah, kalau ada masalah di sekolah, sama seperti tadi ya, kalau di keluarga ya, jangan lupa melaksanakan musyawarah. Dengan siapa? Dengan teman. Dengan siapa? Dengan guru. Dengan adik kelas, kakak kelas. Tergantung masalahnya apa, ya kan? Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada teman. Nah, semua orang itu bebas berpendapat. Semua orang boleh berpendapat, tetapi ingat, kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan kehendakmu kepada teman atau kepada anggota musyawarah yang lain. Karena yang pertama, pendapatmu belum tentu benar menurutmu, tapi belum tentu benar menurut orang lain. Yang kedua, pendapatmu belum tentu dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang menurut orang lain tidak pas untuk dilaksanakan. Itu ya. Bingung nggak sih? Enggak ya? Semoga paham. Kemudian menghargai perbedaan pendapat ketika musyawarah pemilihan ketua kelas ya. Tadi sudah Bu Yanti sampaikan ya, setiap orang bebas berpendapat, boleh menyampaikan pendapatnya, tapi harus menghargai pendapat orang lain. Ya, tidak boleh malah mengejek pendapat orang lain. Ya, pendapatmu nggak bagus ini, nggak, jangan. Kan sudah baik dia mau berpendapat, ya kan? Kemudian menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Sudah Bu Yanti sampaikan ya, kalau meskipun
keputusan musyawarah itu tidak sesuai dengan pendapat kita, ya harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena kita anggota musyawarah yang baik. Anggota musyawarah itu harus melaksanakan semua keputusan dengan penuh tanggung jawab. Dan apabila tidak sesuai dengan kehendak kita, ya harus diterima dengan lapang dada, ya. Kita harus berjiwa kesatria. Alright, yes. Kemudian ini misalnya itu contohnya ya, menentukan tempat rekreasi di sekolah itu hanya contoh. Sebenarnya banyak yang harus didiskusikan di lingkungan sekolah ya, tidak harus tempat rekreasi saja. Nah, kalau ini pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Nah, ini melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda. Ini bapak-bapak lingkungan RT. Ini biasanya musyawarah ini ya kalau pas mereka kumpulan RT itu. Kemudian mengikuti pemilihan umum. Ya, ini untuk usia 17 tahun ke atas. Kamu belum sampai ya. Besok kalau sudah SMA. Kemudian menerima hasil putusan musyawarah dengan lapang dada. Ya, dimanapun ada musyawarah dan sudah diputuskan oleh pemimpin musyawarah, ya harus menerima dengan lapang dada, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian menghadiri berbagai acara masyarakat setempat. Ya, orang itu kalau orang bermasyarakat itu harus ngumumi ya, harus ngumumi. Kalau diundang kenduri ya harus berangkat. Kalau diundang untuk acara apa ya berangkat. Kalau dimintai donasi atau bantuan ya harus memberi. Kalau nggak punya ya memberi sedikit. Karena kalau kita tidak bermasyarakat, nanti yang rugi adalah kita sendiri. Karena orang itu tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Suatu saat kita pasti sakit. Suatu saat kita pasti butuh bantuan orang lain, apalagi tetangga ya. Tetangga itu bagaikan keluarga kedua bagi kita. Jadi kita harus baik sama tetangga. Karena tetangga itu orang tercepat yang membantu kita jika keluarga kita punya masalah atau butuh bantuan. Kemudian tidak memaksa kehendak kita terhadap kemauan orang lain. Ya, orang lain juga boleh memaksakan kehendak kepada kita. Kita juga nggak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Nggak boleh saling memaksa, itu nggak boleh. Biarkanlah semua berjalan alami. Sampailah kita pada sila kelima. Bagaimana bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Padi dan kapas ini, padi itu kan makanan pokok Indonesia ya, sebelum diolah menjadi beras dan nasi ya kan. Kemudian kapas ini adalah bahan dasar membuat benang, kemudian diolah menjadi kain ya kan. Nah, itu melambangkan pangan dan sandang, sandang dan pangan. Artinya apa? Yaitu kebutuhan pokok. Salah dua, bukan salah satu ya, salah dua kebutuhan pokok manusia. Kalau kebutuhan pokok manusia kemarin apa? Sandang, pangan, papan kan ya. Kalau itu salah dua kebutuhan pokok manusia. Jadi intinya jika Indonesia ini tercukupi pangan dan tercukupi sandangnya, maka tentu saja akan menjadi makmur. Maksud dari lambang itu seperti itu. Jadi pangan dan sandang adalah lambang kemakmuran manusia, itu bisa hidup, rakyat itu bisa sejahtera, lambangnya itu pangan dan sandang gitu. Nilai-nilai sila kelima di situ yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur dengan mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Kalau nanti yang ada hubungannya dengan sikap kekeluargaan, gotong royong pasti nyangkutnya ke sila kelima. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, misalnya guru tidak boleh membeda-bedakan antara murid 1, murid 2, murid 3, tidak. Bu Yanti juga begitu, menganggap kamu semua sama, adil. Kalau semua mengerjakan nilai ya berarti semua dapat nilai 100. Tidak ada yang pilih kasih. Orang tua juga begitu. Kalau punya anak 2 ya harus adil, tidak boleh dibeda-bedakan ya. Oke, kamu juga begitu dalam bersikap dengan teman, tidak boleh membeda-bedakan teman. Semua adalah temanmu, semua sama. Yang ketiga nilainya adalah hidup hemat dan suka menabung. Jangan lupa ya, ini sering keluar.
hemat dan suka menabung itu pengamalan sila ke-5. Kemudian kerja keras, jelas ini kerja keras tadi hubungannya sama gotong royong itu ya, kerja keras juga pengamalan sila ke-5. Kemudian melakukan kegiatan bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Intinya ini mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Intinya itu. Nah, ini anak-anak, pengamalan sila ke-5 di lingkungan rumah. Ini misalnya bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Tidak curiga dan gampang menuduh atau nyalah-nyalahin. Sepatunya hilang, yang disalahkan ibunya. Ibunya lipstiknya hilang, yang disalahkan anaknya. Nah, tidak boleh begitu ya. Jangan asal menuduh. Siapa tahu lipstiknya hilang itu karena diambil sama tikus atau diambil sama yang lain ya kan. Jangan selalu menyalahkan adik begitu. Kemudian menghormati hak-hak anggota keluarga lain seperti misalnya tidak bising di jam istirahat. Nah, kalau kamu tahu ayahmu selesai pulang kerja capek butuh istirahat, ya kamu jangan membuat onar dengan membunyikan hal-hal yang benda-benda yang dapat memancing kebisingan sehingga orang tuamu tidak bisa istirahat dengan tenang. Kasihan ya, karena ayahmu sudah bekerja keras membanting tulang mencari nafkah dan kamu harus mendukung dengan tidak mengganggunya saat istirahat. Syukur-syukur dipijeti ya toh, bukan malah mengganggu. Nah, pengamalan sila ke-5 di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak membeda-bedakan sesama manusia. Guru tidak boleh membeda-bedakan murid. Murid tidak boleh membeda-bedakan guru A, guru B, guru C sama aja, ya kan? Kemudian bersikap adil kepada sesama teman walaupun ada kekurangan. Iya, jelas. Semua manusia itu nggak mungkin ada yang sempurna. Temanmu juga begitu. Semua teman itu nggak ada yang sempurna ya kan, tetapi kan kita harus menghargai kekurangan orang lain. Toh kamu juga punya kekurangan ya kan. Membagi tugas kepada semua teman dengan rata. Kemudian menghukum siswa yang terlambat secara adil dengan hukuman yang sama dengan yang lainnya. Kalau salah ya dihukum, kalau benar ya kalau dia mempunyai jiwa patriot, rela berkorban ya patut diberi reward ya kan. Nah, ini pengamalan sila ke-5 di lingkungan masyarakat. Ini suka menghargai hasil karya orang lain, jelas. Tidak merusak fasilitas umum, tidak malas dalam bekerja, tidak pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat, terus ikut dalam membangun desa. Apa yang sumbangsih apa yang dapat kamu lakukan untuk kemajuan desamu, ya lakukanlah. Ya toh? Nah, sudah selesai. Terima kasih. SpongeBob sudah mengatakan terima kasih. Kalau belum jelas diulangi lagi ya sampai benar-benar paham. Kalau belum jelas lagi, sudah lihat video kok belum jelas, silahkan kontak Bu Yanti bertanya. Oke. Sampai ketemu lagi di pelajaran PPKN berikutnya. Dah.